setorang umpah diangkat pada ya di pagi kamang ando layar nakul kurang cerwaksa. Liga BFC 7 Risman Tahakap tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Gorontalo ke-293 resmi ditutup setelah laga final antara Pemkot FC dan Pinos FC yang digelar pada Sabtu sore 28 Maret 2021 di lapangan Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Adapun turnamen yang telah berlangsung lebih dari sebulan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, di mana seluruh pemain diwajibkan menjalani swab test sebagai syarat utama yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Risman Taha selaku pembina BFC dalam sambutan penutupan kegiatan pada jeda istirahat setelah babak pertama pertandingan berakhir, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan turnamen bola kaki yang memperebutkan piala bergilir Risman Taha Cup. Tak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada petugas keamanan yang telah memberikan izin kegiatan hingga sukses dilaksanakannya turnamen tersebut. Liga BFC Risman Taha Cup tahun 2021. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah curahan rahmat itu akan sampai kepada kita semua, terutama yang hadir di tempat ini. Pertama-tama akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khusus kepada pihak keamanan, kepolisian yang telah memberikan izin untuk kita sama-sama melaksanakan turnamen ini. Kita tahu bersama di masa pandemi selama ini bahwa belum ada turnamen yang diizinkan untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia, dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah ada nota kesepakatan antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan pihak kepolisian mengizinkan untuk melaksanakan turnamen sepak bola dalam rangka Menpora, memperebutkan piala Menpora, sehingga kami mengikuti, teman-teman dari Buladu ini mengikuti hal itu, melaksanakan turnamen dalam rangka Liga BFC Risman Taha Cup di tempat ini. Ini kita perlu syukuri bahwa pihak kepolisian memberikan izin kepada kita semua, karena kita semua selama ini kita tahu bersama bahwa belum boleh untuk berkerumun dan belum boleh kita harus menjaga jarak dan juga untuk selalu memakai masker, dan di tempat ini alhamdulillah kita diberikan izin oleh pihak kepolisian. Jadi saya berharap kepada para penonton, panitia pelaksana untuk tidak henti-hentinya mengingatkan kepada penonton untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Karena apabila kita tidak mentaati protokol kesehatan, sewaktu-waktu turnamen ini bisa dihentikan oleh pihak yang berwajib, yakni kepolisian. Sehingga itu kebersamaan kita untuk kepatuhan kita ini perlu kita adakan, perlu kita lakukan di dalam masa pandemi ini, karena masa pandemi ini masih akan jauh kita lalui, dan kita harus membiasakan diri hidup di dalam kehidupan yang kurang normal ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah melaksanakan turnamen ini dengan aman, tertib, dan berjalan sampai ke babak final pada hari ini. Karena banyak juga turnamen-turnamen sepak bola, apalagi tidak dilakukan pemakaran seperti ini, sering terjadi tawuran, perkelahian antar penonton maupun antar pemain itu sendiri. Tapi alhamdulillah di lokasi ini berjalan dengan aman, lancar, tertib, sehingga hari ini kita dapat menyaksikan babak final yang dilaksanakan pada sore hari ini. Kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim yang telah ikut andil di dalam turnamen sepak bola pada
Adapun dalam laga final ini berakhir dengan kemenangan Pinos FC atas kesebelasan pemerintah kota dengan skor 1-0. Pembina BFC Rismantaha kembali menjelaskan, pelaksanaan turnamen ini tidak saja untuk memperingati hari ulang tahun Kota Gorontalo, namun juga untuk menghidupkan kembali persepak bolaan di Kota Gorontalo, serta mencari atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan untuk bersaing di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Rismantaha juga berharap turnamen kali ini akan menjadi tolak ukur bagi PSSI bahwa sepak bola di Gorontalo aman dari tawuran supporter. Dan kami merasa bangga terhadap panitia bahwa telah melangsungkan turnamen ini secara aman, baik, dan berlangsung sampai pada babak final. Memang kita sering ketahui bahwa kalau bola kaki seperti ini, apalagi tidak penonton dengan leluasa untuk bisa masuk lapangan, memang sering terjadi tawuran, tetapi di lapangan Bulado ini tidak terjadi apa-apa pada turnamen kali ini. Maka untuk itu kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik bil khusus kepada para panitia, juga para penonton, para manajer tim yang telah melaksanakan turnamen ini, telah menjaga keamanan, ketertiban. Karena kalau kita tahu bersama, kalau bola kaki apalagi tidak terpagar seperti ini, dengan leluasa penonton bisa masuk ke dalam, maka jangan harap sampai babak final seperti ini. Tetapi di tempat ini bisa berlangsung sampai babak final, inilah merupakan satu pembelajaran buat kita semua, terutama yang ada di Provinsi Gorontalo, bahwa turnamen bola kaki bahwa sudah saatnya untuk bermain secara sportif. Tidak ada lagi tawuran-tawuran, tidak ada lagi perkelahian di bola kaki. Dan ini dimulai dari tempat ini, di Kelurahan Bulado, Kecamatan Kota Barat. Kita menyaksikan bersama bahwa turnamen ini berlangsung aman, tertib, bahkan sportivitas itu dijunjung tinggi, wasit juga dihormati, sehingga inilah merupakan jadi pembelajaran kita semua. Untuk itu saya merasa bangga dan mengucapkan terima kasih. Dan memang kita melihat bahwa sekarang ini masyarakat juga pencinta sepak bola sudah sangat butuh dan menginginkan untuk turnamen bola kaki. Memang akhir-akhir ini kan tidak pernah ada turnamen sepak bola. Alhamdulillah dilaksanakan, tetap memperhatikan protokol kesehatan di tempat ini dan berlangsung sampai babak final. Ini perlu kita syukuri bersama. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya turnamen pada kali ini. Dan sekali lagi harapan kami untuk bil khusus kepada PSSI, ini adalah merupakan satu tolak ukur buat kita semua bahwa sepak bola tidak ada lagi tawuran di Provinsi Gorontalo. Sepak bola menjunjung tinggi sportivitas di Provinsi Gorontalo. Dan ini harus diteruskan oleh PSSI Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Panitia Samsul Bahri Daud menjelaskan, secara keseluruhan turnamen ini diikuti oleh 16 klub yang dibagi dalam 4 grup, dan kegiatan ini merupakan sudah yang ke-7 kalinya dilaksanakan selama BFC dibentuk. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan sukses, aman, dan tadi sudah kita saksikan bersama grand final yang bertanding adalah Pemkot FC dan Pinos FC, dan dimenangkan oleh Pinos FC. Dan tujuan kami melaksanakan pertandingan ini yakni memang setiap tahunnya kami melaksanakan karena ini sudah merupakan Liga BFC 7 yang kami laksanakan. BFC itu memang kami sebelum melaksanakan atau ikut turnamen-turnamen di luar dari yang akan dilaksanakan di tingkat Provinsi Gorontalo, kami memang sering melaksanakan Liga BFC untuk mendapatkan pemain-pemain yang akan kami rekrut yang akan bergabung dengan BFC untuk mengikuti turnamen-turnamen pada yang akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Untuk Liga yang ketujuh ada berapa grup? Alhamdulillah pada pelaksanaan turnamen kali ini kami klub yang mendaftar itu ada 16 klub dan kami bagi dengan 4 grup, dan kami laksanakan selama kurun waktu 36 hari pelaksanaan pertandingan pada Liga BFC 7. Bonus yang disediakan berapa? Ya, alhamdulillah juga bonus yang disediakan, kami mendapatkan sponsor utama dalam pelaksanaan kegiatan ini
yang didanai oleh dana pribadi Bapak Risman Taha, dan beliau mensponsori atau mensupport pelaksanaan Liga BFC secara total pada kegiatan kami kali ini, ditambah juga dengan sponsor-sponsor dari beberapa perusahaan rumah makan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada pelaksanaan BFC ini. Rangkaian pelaksanaan turnamen Risman Taha Cup diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada tim wasit dan sponsor kegiatan, serta pengumuman kejuaraan bagi pemain dan kiper favorit, top skor, pemain terbaik, dan juga penyerahan piala dan bonus kepada keempat klub. Di mana untuk juara 1 diraih Pinos FC, juara 2 oleh klub Pemkot, dan juara 3 diraih bersama klub Raja Wali dan Adira.